Nih guys, saat ini saya berada di rumah Ibu Kurnia, tanah yang disengketakan korban mafia sertifikat tanah. Jadi dua orang yang namanya B dan N datang ke rumah ini ya, bertamu kepada Ibu Kurnia. Kemudian beliau mengaku ngajak usaha bersama. Kemudian Ibu Kurnia menunjukkan sertifikat rumah, kemudian sertifikat rumahnya dipinjem, ya. Dan Ibu Kurnia percaya aja karena sedikit pun tidak berpikir bahwa Ibu Kurnia akan terjebak kepada mafia tanah yang memang lihai untuk menipu orang. Nah ini jadi B dan N masuk ke sini, Ibu Kurnia. Nah, ini sekarang Ibu Kurnia bersama cucu-cucu dan ada juga anak angkat. Nah, ini. Ya, ini masuk. Kayak lapangan rumahnya. Iya. Ini luasnya berapa, Bu? Ya? Luasnya berapa luasnya? Hampir 400 meter. Hampir 400 meter, Saudara. 3 Dan akan dijual 3M, barangkali ada yang bersedia. Bisa nego. Nah, kebetulan ini B dan N ini datang lagi membawa dua orang yang katanya adalah saksi untuk kerjasama. Katanya dia adalah notaris. Kebetulan Ibu Kurnia ini tanpa curiga, ya, mau tanda tangan begitu saja, padahal itu adalah notaris untuk balik nama akte tanah, akte sertifikat. Nah, sejak itulah sertifikat itu balik nama atas nama N, dan sertifikat itu dipinjamkan di bank, digadaikan di bank senilai 850 juta dan sekarang sudah senilai 1M di sebuah bank di Depok. Kemudian 1,5 tahun setelah tidak membayar angsuran, pihak bank datang kepada Ibu Kurnia, kemudian pihak bank mengasih tahu bahwa tanah ini, rumah ini sertifikat sudah berbalik nama atas nama N. Ibu Kurnia tentu saja kaget karena merasa tidak pernah menjual tapi hanya meminjamkan sertifikat untuk usaha. Dan Ibu Kurnia ini belum pernah menerima uang sepeser pun dari N. Dan N menerima uang 810 juta dan tidak membayar angsuran dan kabur. Sehingga sekarang diproses oleh polisi tapi juga belum jelas juga perkembangannya. Ibu Kurnia berharap ada pihak-pihak yang bersedia untuk membantu, seperti halnya Bapak Dinopati Jalal yang kemarin ibunya terkena kasus sertifikat mafia tanah juga, mafia sertifikat tanah, sehingga Ibu Kurnia yang tidak lain adalah putra Bapak Iska pelawak zaman Pak Harto dulu untuk bisa tertolong sertifikatnya kembali lagi. Yuk kita ikuti perkembangan ceritanya. Kalau saya melihat kejanggalannya ya, kalau seandainya kita pinjam uang di bank, itu kan pasti dari bank datang ke rumah ya, kita nyari sertifikat, terus disurvei, datang ke rumah. Ini nggak ada orang datang ke rumah. Saya cek ke Ibu Kurnia, nggak ada orang bank datang ke rumah ngecek kebenaran sertifikat itu. Kemudian juga waktu notaris itu datang ke sini, notaris kan orang hukum, mestinya dia punya feeling bahwa ini adalah proses ilegal. Kenapa dia bisa ada orang hukum di situ, orang notaris yang notabene adalah orang S2, orang S3 di bidang hukum, tapi bisa terjadi proses yang ilegal itu bisa menjadi legal, dan harusnya itu menurut Ibu Kurnia diperkirakan dikira itu adalah tanda tangan bisnis, tapi nggak ada tanda tangan alih balik nama sertifikat. Itu yang saya janggal dari mungkin yang dimaksud dengan mafia sertifikat tanah ini ya. Oke. Awal pertemuan Ibu bagaimana, Bu? Pak Budi mengenalkan kepada saya dua orang yang namanya N sama B. Akhirnya karena Bedanya ini ngajak kerjasama. mengajak kerjasama kepada saya untuk UKM ya. Usaha Dia UKM, usaha ya. UKM. Beras ya, Bu ya? Ya jelas banget itu. Beras, Terus beras. akhirnya setelah dia Dia nanya, tanya punya apa gitu. Ibu punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Kalau Iya. sertifikat ada. Akhirnya saya kasihkan sertifikat ini. Oh iya Bu, ya udah nggak apa-apa Terus sertifikat. dia pergi juga. setelah Akhirnya bersertifikat. pergi. Balik Ya, lagi. terus
balik lagi bawa orang, ada 2 orang datang gitu. Dikira Ibu tamu. perjanjian Saya bisnis. pikir itu perjanjian bisnis. Nggak taunya. Ternyata itu balik nama. Apa ya, maksud itu orang notaris? Orang notaris, Oh. ternyata saya tanda tangan di situ. Ibu nggak baca itunya? Nggak baca. Oh Ibu, saya itu pikir, fatalnya di situ Bu ya? Nah, situ fatalnya. Akhirnya ya udah, setelah 1,5 tahun berjalan, kok tiba-tiba ada orang Bang datang. Oh tapi selama 1,5 tahun Ibu nggak terima duit sama saya sekali? juga udah lupa tuh. Sepeser pun Ibu nggak Saya terima uang? Udah Oh, iya. lama tuh saya udah lupa itu. Sama sertifikat Ibu belum terima uang kemana, sepeser pun ya? Bang. Akhirnya si Datang orang Bang. orang Bang datang, Bu ini ya rumahnya N ya? Bukan, rumah saya. Loh ini Sudah rumahnya punya bank. N, ini udah dimasukkan ke bank Udah dan milik sama bank. N. Ini Dijaminkan dijaminkan 850 untuk juta. 850 juta. Oh. Jadi, wah kalau udah gini gimana saya gitu. Ya udah ini berarti udah tanggung jawab Ibu gitu. Oh iya, Mau oke, tidak mau, saya sudah lapor polisi tapi belum ada perkembangannya. Tapi saya kepengennya tuh melaporkan ke Satgas Tim tentang mafia tim tanah mafia ya? tanah Tadi sertifikat yang dulu menangani pernah menangani Pak Pak Dinupati Jalal. Jalal. Oh iya, Itu ya kemarin ada Bu. Itu Makanya, ada tim Satgas bagus Mafia ya itu Tanah. ya, memang sekarang lagi musim Yang gitu, menangani aduh. mafia tanah memang ada. Oke Bu ya, semoga Ya, nanti Ibu bisa amin, melapor ke sana dan semoga cepat ditanggapi amin, oleh terima kasih ya, Satgas Pak. Mafia Tanah Amin. yang ada di Barreskrim. Amin, terima Makasih, kasih Bu. ya, Pak. Jadi Ibu awalnya bagaimana Bu? Awalnya itu saya dikenalkan sama Pak Budi, tapi saya juga baru kenal sama Pak Budi. Oh Pak Budi baru datang juga ya? Baru kenal. Baru kenal ya. Oh, akhirnya dia datang ke rumah saya, berkunjung ya, main ke rumah saya, berkenalan. Setelah ngobrol-ngobrol dia membuka pembicaraan bahwa Ibu mau nggak kerjasama sama teman saya, katanya gitu. Usahanya bagus, di koperasi, cuma dia itu suka nolongin orang katanya untuk ini. Ibu nggak tahu Pak Budi bisa kenal, bisa Saya kesini nggak dari tahu. mana nggak tahu? Nggak tahu. Tahu Saya- permisi, assalamualaikum gitu aja. Oh iya. Pak Iya. Budi yang kenalan kemarin saya Iya. gitu. Akhirnya benar, besoknya ada temannya Pak Budi datang, namanya B 2 orang dan sama N ya. 2 orang. Setelah ngobrol-ngobrol, yang B itu memperkenalkan diri dan menerangkan bentuk usahanya, yaitu koperasi yang bergerak di bidang UKM, seperti untuk membantu pedagang-pedagang kecil gitu, dia yang memasarkan. Wah, saya juga setelah diterangkan seperti itu saya mulai tertarik, Pak. Mulai tertarik karena membantu orang, emang itu wasiatnya Bapak Iskak tuh, harus membantu orang ya. Iya. Ya akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, besoknya balik lagi itu B dan N, tapi tanpa Pak Budi. Pak Budi iya. tidak ikut. Iya. Setelah ngobrol-ngobrol, saya ditanya, Ibu punya apa? Saya nggak ada apa-apa, nggak punya uang, cuma Bu ada ini apa? Ada sertifikat nggak? Ada, saya gitu. Akhirnya saya perlihatkan sertifikat itu, ya udah Bu, ini aja cukup. Nanti tapi saya ini ya Bu ya, saya pinjam katanya gitu. Nanti kita untuk kerjasama ini untuk modal. Ya udah, saya nggak punya pikiran yang jelek. Katanya Pak Budi nanti setiap bulan saya dikasih 5 juta gitu. Akhirnya karena saya udahlah, daripada sertifikat di rumah Dianggurin gitu ya. dianggurin, dan Ada pemasukan ada dikit-dikit ya. pemasukan sedikit-dikit, dan saya lihat mereka orang baik-baik itu. Bersih-bersih, ganteng-ganteng gitu Bu ya. Masih muda, baik memang. Iya. Tuh akhirnya punya niat yang baik, dan katanya di lingkungannya juga terkenal orang baik, itu seperti itu yang Pak Budi bilang. Jadi saya tergerak untuk membantu, bekerja sama. Jadi ya itu besoknya setelah saya setuju untuk kerjasama, besoknya ada 2 orang temannya datang. Ternyata itu saya baru tahu kalau itu notaris. Saya disuruh tanda tangan. Ibu ngira kerjasama bisnis, nggak taunya Tanda akte tangan. balik nama. Nah, itu katanya balik nama. Balik nama Enggak, itu katanya bisnis. Iya. Kerja tanda tangan bisnis, nggak taunya akte balik nama, taunya balik nama akte notaris, balik ada balik nama Iya, sertifikat. Iya. Oh ya. Setelah itu sehari
kan sertifikat udah dibawa, Udah dibawa. udah sama B sama Ya, N. ya. Nah udah saya nunggu tuh, wah setiap bulan. Kok bulan nanti berikutnya semua dikasih nggak 5 dikirim? juta, sebulan 5 juta. Ya udah, setelah saya tanyakan ini masih proses belum, katanya belum cair. Sampai akhirnya saya lupa, 1,5 tahun berjalan.